Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran, apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu. Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Ya, beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual orang itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ, age-nya ada di situ, total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Nah, kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni nih ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu, dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simple sebagai permainan hermeneutics, usaha untuk saling menafsir aja, itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena dia yang mesti ditangkap itu kan. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Yang mungkin Anda bisa panggil dasarnya psikologi untuk nerangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat. Yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, apakah betul atau tidak. Nah, yang saya maksudnya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat seperti itu? Oke, saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Misalnya kalau kita main judi ya. Kalau saya main judi, tail or head, apa namanya tail or head itu Pak? Iya, kepala burung atau burung? Iya maksudnya kan. Biasanya kita bilang apa tuh? Iya, kalau kita lempar yang jatuh kepala burung atau ekor burung gitu gampangnya ya. Peluangnya 50-50 selalu secara statistik kan, kalau dia sempurna itu komputasinya itu. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake, semuanya saya pasang di situ. Tiba-tiba blank, yang jatuh adalah ekor. Saya ulangi lagi. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief, keyakinan latar belakang. Jadi keyakinan ini tidak rasional,
Tapi karena saya berkali-kali untung, maka saya lakukan itu terus-menerus. Demikian juga dalam kasus dua terdakwa ini. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa dua ini adalah bajingan. Dua ini adalah kadrun. Jadi background beliefnya udah ada di situ. Sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain, tapi enggak, mereka itu lakukan itu karena dia kadrun, karena dia oposisi. Itu buruknya. Padahal sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadrun, sebagai oposisi, ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimonopoli oleh cebong, kan? Boleh aja kan? Jadi duel argumen itu diperlukan sebetulnya tuh. Nah, kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi udah habis itu, ini nggak bakal disidang. Kan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60-70. Sekarang tinggal 14%. Nggak ada gunanya gitu. Satu waktu berbalik, orang persoalkan lagi, buka lagi itu. Jadi itu yang saya maksud. Ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman. Gampang aja kan. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu, apa namanya, Nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari Nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya Nawacita itu. Saya baca semua itu. Itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu. Kan sama statusnya. Oh isinya ngaco kok, Nawacita itu nggak sesuai dengan jalan Jokowi. Kalau begitu kita tanya, Jokowi buku kampanye Nawacita atau Cita Nawa? Yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis justru dikerubuti secara yuridis, bahaya di situ. Terima kasih. Ya, mengingat durasi. Mengingat durasi, saya hanya cukup 2 pertanyaan saja. Karena saudara saksi ini merupakan juga public figure, di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk bui karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech ya. Saya pengen satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu, apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Satu itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam, ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Sudah cukup. Terima kasih. Itu soal bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat merdeka kita saling ledek begituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran itu. Itu namanya tuh. Karena manusia adalah language using animal. Pengguna bahasa di dalam satu komunitas tuh. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam satu komunitas. Ya memang. Jadi kalau saya ini kan baru berjumpa dengan Bang Rocky, saya sangat senang sekali ya. Terus tiba-tiba saya, Bang Rocky menurut lo itu lonte, kalau ngomong seenaknya gitu, itu bagaimana? Yang ada soal karena saya anggap Anda datang dari era saya tuh, walaupun saya nggak kenal. Saya langsung bilang, ini anak tahun 80-an nih. Gampang aja. Nggak akan tersinggung saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, cukup ya, cukup. Yang dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, dendam siapa yang dendam, kepada siapa dendam? Bisa dijawab tadi kan disampaikan. Ya pasti dendam.
bukan justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief, ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption yang biasa aja, boleh aja orang kan sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak itu. Berarti di sini dimaksudkan yang dendam adalah presiden. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. Baik, cek. Cukup, saya rasa cukup, nggih. Nggih. Baik, saya Pak Hakim. Nggih, pertanyaan Karena jaksa bukan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu penuh dendam, sistem penuntutan itu. sebelum dilanjutkan tolong penonton tertib bisa duduk enggak ya, supaya yang belakang bisa melihat, sama-sama melihat, jangan berdiri gitu ya, enggak tertib ya sidang. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangannya harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa jadi ini bukan tontonan ya, ini sidang. Jadi coba seperti di sidang Sambu dan sebagainya, penonton kan tertib duduk rapi gitu ya, tidak anu ya. Silakan dilanjutkan. Ini karena ahli memberikan pendapat, jadi Anda tidak usah memberikan pendapat tapi pertanyaan. Iya, saya bertanya. Baik. Saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minute waktu. Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa, walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Totok Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rocky ya, dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan, padahal prinsip alasannya istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Ya buat saya itu, kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus batinnya. Yes. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu.
Jadi buat saya tadi saya terangkan ya seharusnya Anda nggak ditangkap karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu apa aja batasnya cuman asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu maksudnya tangannya kena di itu. Kalau cuma mencaci maki boleh aja tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi, kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak, kan itu sebetulnya presiden itu. Enggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu. Saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi. Supaya lebih banyak orang beli motor. Supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu? Coba? Emang. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu. Bukan dia yang dungu. Kebijakannya dungu. Memang dungu. Baik Bang. Jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah saya ditangkap ini Bang? Gitu loh. Tadi saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun. Anda berdaulat seumur hidup. Baik, terima kasih Bang. Saya rasa cukup. Cukup ya. Ya. Dari Pak Bang Tri pertanyaan ya? Ya Pak Hakim. Ya. Silakan. Ya, iya. Selamat siang Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya. Bukan Bambang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Waktu itu 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh. Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang Tri, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax. Karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak, itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu.
tesisnya tuh. Ya. Kedua, supaya kita bisa bertanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus. Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya. Ya. Di situ Stephen Hawking menyatakan penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Yang terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya. Ya, saya baca buku dalam bahasa Inggris. Ya. Yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya. Apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan elektro, jadi saya baca ilmu fisika itu. Gini, saya mesti ingat tuh pelajaran-pelajaran dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism, relativity. Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Laplace. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein. Karena semuanya bisa berubah, karena fungsi dari massa itu adalah mc². Sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam string teori itu. Tetapi prinsipnya ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu menuntun riset teknisnya tuh. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan, itu nggak berubah tuh. Jadi itu betul tadi, seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi kan? Jadi itu prinsipnya. Maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku ini. Jadi, sampai sekarang saya masih baca buku fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan apa namanya, anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future's not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai
hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa ya saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebutnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus beginian tuh. Jadi kalau diurut ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, kan kasusnya banyak kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ILC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia mau membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru hara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta. Ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Pertanyaannya kemungkinan ya. Ya. Moga bisa dijawab. Saksi ahli hanya berpendapat, moga pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar itu. Teori Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensinya panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar. Itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya. Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi Menko Polhukam tuh. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda hianati ide republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati, Brutus ini. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan.